pernah menyarankan untuk beliau beristirahat. Aksi damai memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2021 yang dihadiri kurang lebih 70 organisasi masyarakat ormas dan LSM, serta masyarakat umum, di depan Gedung Sate Bandung. Aksi ini digelar guna untuk mengajak masyarakat agar menghormati para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga mengajak kepada masyarakat agar tidak mau dijajah lagi oleh pihak manapun, asing ataupun aseng di negeri kita tercinta ini. Acara ini dihadiri juga oleh para jenderal dan mantan pejabat tinggi lainnya, seperti Kapten Ruslan Buton, Kolonel Sugeng Waras dan para petinggi lainnya, baik dari tokoh masyarakat, seperti Iskandar Bule, Kang Isbul, Jawara Banten, Kelompok Emak-Emak Permindo, Persatuan Emak-Emak Indonesia, Pemuda Pancamarga GMPI, Jundulah, Laskar Islam, Mujahidin Indonesia, FPI dan organisasi lainnya. Acara ini berlangsung hikmat, aman dan damai, dan orasi dilakukan oleh beberapa tokoh seperti Kiai Haji Kolil Tokoh Ansor, Ruslan Buton dan Kolonel Sugeng Waras, yang membakar semangat, dan diakhiri long march ke Taman Makam Pahlawan di Cikutra. Di sana diadakan acara mengheningkan cipta dan mendoakan para pahlawan dan tabur bunga. Acara selesai sampai pukul 4 sore hingga akhirnya semua berjalan lancar dan massa membubarkan diri masing-masing dalam keadaan tidak meninggalkan sampah sedikit pun sebagai cerminan aksi yang bersih, berwibawa dan sangat sakral. Dari Bandung, Budi, Perak TV melaporkan. Peletakan karangan bunga oleh pimpinan rombongan. Hari pahlawan itu adalah hari atau momentum yang sangat bersejarah di bangsa ini. Salah satu momentum yang paling bersejarah selain 17 Agustus adalah Hari Pahlawan, di mana Hari Pahlawan ini adalah hari di mana seorang jenderal sekutu yang namanya Brigadir Jenderal Malabi tewas terbunuh di Surabaya oleh arek-arek Surabaya. Kenapa? Atas dasar kemarahan rakyat Surabaya ketika dipaksa senjata yang sudah dilucuti oleh Jepang untuk dikumpulkan. Maka rakyat Surabaya tidak ikhlas dengan itu, sehingga mereka menyerukan perlawanan. Karena mereka tahu kalau mereka menyerahkan senjatanya terhadap sekutu, maka penjajahan yang kesekian kalinya akan terus terjadi sampai dengan detik ini. Maka saat itu lahirlah seorang Bung Tomo dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, dengan suara yang berapi-api, orasi yang sangat keras, mengajak seluruh warga masyarakat Surabaya untuk bangkit melaksanakan perlawanan. Meskipun dengan kekuatan yang tidak seimbang, senjatanya rakyat Surabaya sangat terbatas dibandingkan dengan tentara sekutu yang memiliki senjata yang sangat lengkap, dan mereka adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Tapi karena atas izin Allah, dengan kekuatan semangat nasionalis yang tinggi dari rakyat Surabaya, maka pertempuran dimenangkan oleh rakyat Surabaya, sehingga diperingati hari ini tanggal 10 November menjadi Hari Pahlawan. Pernah menyarankan untuk beliau beristirahat di Kesultanan Yogyakarta, tetapi demi tidak ingin melihat rakyatnya tertindas, rakyatnya terjajah, beliau lebih memilih hidup di hutan. Beliau lebih memilih hidup di tengah-tengah anak buahnya. Karena itulah kehormatan beliau. Itulah prinsip beliau yang tidak ingin melihat rakyatnya atau negerinya yang sudah direbut kemerdekaannya dijajah kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perlu juga mengingatkan ada sosok pahlawan yang beragama Hindu. Dia bernama I Gusti Ngurah Rai, seorang pemuda Bali. Ketika melaksanakan pertempuran melawan Belanda dengan kekuatan persenjataan yang tidak seimbang, beliau dengan anak buahnya memilih bertempur sampai titik darah penghabisan yang kita kenal dengan pertempuran Puputan Margalana.
dan beliau gugur di medan tempur dengan seluruh anak buahnya. Tokoh Hindu, satu lagi tokoh Kristen, satu tokoh Kristen, pahlawan pejuang kemerdekaan yang harus kita hormati. Siapa dia? Robert Walter Mengensidi. Ini perlu saya ingatkan supaya rasa cinta tanah air kita tetap tumbuh. Robert Walter Mengensidi, seorang pemuda asal Manado yang saat itu berada di Makassar untuk melawan penjajahan. Ketika dia sering memimpin teman-temannya untuk melakukan penyerangan pos-pos Belanda, dia ditangkap, dan setelah ditangkap beliau lolos, melarikan diri, dan kemudian ditangkap kembali. Permintaannya hanya satu, untuk diajak bekerja sama atau menyerah. Tidak akan ditangkap, tidak akan ditahan. Tetapi apa yang beliau minta? Daripada menyerah, saya lebih baik mati berkalang tanah. Sehingga beliau memutuskan untuk dihukum mati. Itulah Walter Mengensidi. Beliau menyaksikan peluru penjajah Belanda menembus dadanya tanpa mau diikat matanya. Tangan kiri memegang kitab Injil dengan tulisan setia hingga akhir dalam satu keyakinan. Tangan kanan tangannya menggenggam dengan teriakan merdeka.